Hai, aku Abi Gintan Apat dan kembali lagi di konten bahas internet. Sebenarnya playlist bahas internet ini sudah lama banget ada, tapi aku baru kepikiran lagi untuk membahas apa yang ada di internet sekarang. Dan sekarang kita akan bahas tentang Ryu Kintaro. Ryu Kintaro ini bisa dibilang adalah seorang YouTuber. Kita sebutnya YouTuber aja lah. Dan dia tuh usianya masih sangat amat muda. Dan beberapa waktu yang lalu dia tuh mengeluarkan sebuah pernyataan yang menuai kontroversi. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Aku di sini nggak akan ikut hujat dia ya. Kalau kalian cari video untuk menghujat dia, kalian bisa keluar aja langsung. Tapi aku di sini akan bahas dari perspektifku. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ryu Kintaro ini nggak salah, karena dia membuat pernyataan itu tuh dari sudut pandangnya dia. Menurutku semua manusia itu pasti punya porsinya masing-masing, dan mungkin dia merasa bahwa dia itu bisa sebagai perintis. Dan ini juga sangat banyak aku temuin di anak-anak orang kaya ya. Banyak anak orang kaya yang aku temuin itu punya tekanan yang besar banget dari orang tuanya, karena orang tuanya pasti menekan mereka untuk gimana caranya anaknya ini bisa melampaui orang tua mereka sendiri. Dan apakah itu enak? Ya nggak enak. Meskipun kita dari luar mungkin lihat bahwa dia itu hidupnya enak, dikasih fasilitas, ada uang, semuanya cukup. Tapi bukan berarti yang kita lihat di depan itu udah pasti enak. Nah, tapi aku juga sebenarnya nggak percaya bahwa kata-kata itu tuh keluar dari mulutnya Ryu Kintaro langsung ya. Kalau dari perspektifku, mungkin kata-kata yang dia ucapkan itu ada orang yang membuat skripnya dan dia tuh cuman ngomongin aja. Kalaupun itu keluar dari mulutnya sendiri, harusnya kita sebagai orang yang lebih tua tuh nggak menghujat dia secara personal. Aku banyak banget lihat orang di videonya dia, entah itu di sosmed yang di-re-upload atau apapun, itu banyak banget komen yang menghina personalnya, menghina keluarganya, menghina rasnya bahkan. Kok ada orang yang dihujat habis-habisan hanya karena mereka itu berbeda perspektif atau berbeda pendapat. Kalaupun mau kritik ya silahkan, kritik pendapatnya, tapi bukan katain orangnya. Atau juga masih anak-anak, masih undertan kalau nggak salah, tapi udah dapat hujatan sebanyak itu. Dan aku juga selalu bertanya-tanya, apakah si adik Ryu Kintaro ini bener-bener pengen gitu loh tampil di depan YouTube, tampil di depan banyak orang, atau dia itu sebenarnya dieksploitasi sama orang tuanya. Kalau dia bener-bener mau untuk speak up sendiri dengan senang hati dan dengan kemauan dia, aku jujur salut dengan keberanian dia dalam speak up sesuatu. Kesimpulannya adalah, menurutku nggak ada yang salah dari statement tersebut, karena itu semua hanyalah perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pengalaman hidup. Dan kalau kalian merasa itu nggak bener, ya udah kritiklah dengan bijak, jangan mencaci maki orang, apalagi sampai mencemooh rasnya ya. Dan aku harap kejadian itu bisa jadi pelajaran ya untuk Ryu Kintaro-nya juga. Mungkin orang tuanya bisa memperhatikan lagi anaknya itu bikin konten apa, dan kita sebagai netizen juga baiknya bisa lebih memfilter kata-kata apa yang akan keluar dari ketikan kita. Ya mungkin itu saja sedikit pendapatku tentang kontroversi yang dihasilkan oleh Ryu Kintaro. Buat kalian yang punya pendapat lain, kalian bisa komentar aja di bawah. Terima kasih yang nonton dan sampai jumpa. Bye.